Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat, perkenalkan saya Ana Suandani, guru SDN Cipendei, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar mengenai menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya, serta penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, pada topik pertama Merdeka Belajar ini ada 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak, Ibu guru hebat, mari kita pelajari modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, perlu memanai dan menghayati pribadi menjadi manusia merdeka untuk terus belajar, menyelaraskan pendidikan yang relevan dengan konteks zaman, menuntun kekuatan kodrat dari murid-murid, merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, serta memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam proses ini kita mempelajari 3 hal, yaitu mengenali diri dan peran seperti apa saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik dengan cara belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Selanjutnya, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Konsep Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita perlu tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak, Ibu guru hebat, modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Pada modul ini ada 3 hal. Yang pertama, mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Sedangkan mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Bapak, Ibu guru hebat, modul yang ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Pada modul ini ada 2 bagian. Yang pertama, kodrat murid yang terbagi menjadi 3, yaitu kodrat keadaan, di mana pendidikan menyesuaikan dengan keadaan yang bergerak cepat. Kodrat alam yaitu kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Dalam mendampingi murid, kita mengenal asas trikon. Asas trikon terbagi 3, yaitu asas kontinuitas, di mana pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Asas konvergen,
yaitu pengembangan dilakukan dari sumber di luar, dan asas konsentris, yaitu pengembangan tetap pada kepribadian diri sendiri. Bapak Ibu guru hebat modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Pada modul ini ada dua bagian, yaitu budi pekerti dan konsep konvergensi, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, budi adalah ranah batin yang meliputi triksati, cipta, rasa, dan karsa. Pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa, atau bisa disimpulkan dengan hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun juga di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Sedangkan konsep konvergensi adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Bapak Ibu guru hebat modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, refleksif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak Ibu guru hebat, sebagai pendidik, mari mengenali dan memahami diri dengan memerdekakan diri sebelum memerdekakan murid untuk mencapai pembelajaran yang selamat dan bahagia berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, setelah mengikuti paparan Merdeka Belajar, saya mohon bantuan Bapak Ibu guru hebat untuk berkenan mengisi umpan balik yang tertera pada link atau di kolom komentar tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan, langkah apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mendengarkan paparan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.